Selamat siang pendengar dan pemirsa RRI Gunung Sitoli. Saat ini saya berada di Poskesdes Desa Akhelawe, Kecamatan Gidek, Kabupaten Nias. Dan untuk mencapai desa ini yang berjarak sekitar 9 km dari jalan nasional, pendengar dan juga pemirsa, kami menempuh jalan dengan situasi yang cukup ekstrim. Namun puji Tuhan kami sudah berada di tempat ini untuk menyiarkan kepada Anda pelaksanaan roadshow, pelaksanaan Posyandu Adaptasi New Normal, tepatnya di Posyandu Samairi, Desa Akhelawe, Kecamatan Gidek, Kabupaten Nias. Iya, pendengar dan juga pemirsa, seperti Anda saksikan di Posyandu Samairi ini terlihat ada ibu-ibu yang membawa anak-anak. Dan juga tentunya juga ada petugas dari Poskesdes ini sendiri. Dan saat ini bersama juga dengan saya ada Ketua Posyandu atau kader dari Posyandu Samairi ini. Siapa kira-kira namanya Ibu Kader? Nama saya Ernawati Kristiani Manao. Nama Posyandunya Samairi ya, betul ya Bu ya? Kira-kira kenapa disebut Samairi Bu? Ini Samairi ini menunjukkan ciri khas Nias ya. Kalau bahasa Indonesia dia kekompakan. Ya. Nah, kira-kira Posyandu atau Poskesdes Samairi ini sudah berdiri sejak kapan Ibu? Posyandu Samairi itu sudah berdiri selama kurang lebih 12 tahun. 12 tahun cukup lama ya Bu ya, dengan kondisi bangunan memang sudah seperti ini sejak dari dulu? Enggak ya? Iya. Oke, baik. Nah, berapa jumlah kader Posyandu di tempat ini Bu? Jumlah kader Posyandu Samairi Desa Akhelawe ini ada 7 orang Bu. Semuanya perempuan. Semuanya perempuan. Ya. Kalau asalnya sendiri atau domisilinya Bu di desa ini kah? Desa ini, Desa Akhelawe semua Bu. Baik. Nah, selama pandemi COVID-19 yang kita tahu kan masih berlangsung hingga saat ini Bu, apakah katakanlah pelaksanaan Posyandu ini masih berjalan dengan normal kah? Masih beroperasi hingga hari ini Bu? Selama pandemi Posyandu Samairi berhenti selama 2 bulan karena ada himbauan dari pemerintah juga bahwasannya tidak boleh melakukan kerumunan orang banyak. Baik. Ya. Tapi sekarang sudah berjalan kembali ya Bu? Sekarang sudah berjalan kembali dengan melakukan protokol kesehatan ya. Jadi ibu-ibu balita dihimbau untuk selalu memakai masker dan cuci tangan sebelum memasuki ruangan. Kemudian tidak boleh bersalam-salaman. Oke. Dan jangan lupa juga menjaga jarak. Oke, artinya salam sehat aja ya Bu ya. Iya, memang agak sedikit ya berbeda dengan sebelum-sebelumnya memang ya pendengar dan juga pemirsa. Nah, kira-kira Ibu Kader, apa tantangan yang dihadapi untuk menerapkan Posyandu New Normal? Apakah juga warga desa mendukung penerapan New Normal ini? Kan biasanya kalau dulu-dulu kan masuk aja. Ini kan harus berhenti dulu, harus cuci tangan segala macam. Itu kira-kira apa tantangannya Ibu? Tantangan protokol kesehatan New Normal ini mungkin banyak sekali ya Bu ya, karena ibu-ibu balita ini merasa tidak nyaman kalau memakai masker karena sebelumnya tidak pernah memakai masker. Kalau sekarang harus memakai masker, jadi sepertinya ini hal baru bagi mereka. Jadi merasa tidak nyaman. Dan kami juga sebagai kader Posyandu tidak segan untuk menegaskan bahwa apabila ibu balita tidak memakai masker dalam kegiatan Posyandu, maka kami tidak akan melayani. Apakah memang misalnya ini kan memang kalau kita lihat kan jarak rumah cukup jauh dengan Posyandu. Kira-kira ada yang kelupaan begitu Bu? Dari kebijakan dari Poskesdes sendiri, apakah menyediakan masker atau seperti apa? Kalau ibu balita ada yang kelupaan bawa masker, maka kami sebagai kader Posyandu telah menyiapkan juga masker di Posyandu kita untuk membantu ibu balita yang sudah lupa maskernya bawa di Posyandu. Oke, baik. Tantangan yang lain Bu, ini kalau kita lihat kan namanya ibu-ibu kalau lagi kumpul kan ngobrol, kadang-kadang sampai lupa untuk jaga jarak gitu. Itu gimana Ibu? Ya betul sih, kalau ibu-ibu lagi asik ngobrol memang
suka lupa jaraknya. Jadi kita selalu mengingatkan, ya, jangan lupa ya, jaga jarak, jangan dekat-dekat dulu. Ya, jadi kita harus betul-betul menghindari dan mencegah COVID-19 ini. Apakah memang pemakaian masker berlaku juga kepada anak yang di bawah atau hanya cukup untuk ibunya saja? Pemakaian masker di atas 2 tahun kami sudah membagikan masker balitanya. Kami didukung dari Survite, ya. Jadi Survite menyediakan masker bagi anak balita kita. Baik. Nah, Bu Ernawati, dukungan apa saja atau dukungan datang dari mana saja untuk membantu Poskesdes ini menerapkan Posyandu New Normal ini? Ya, baiklah. Dukungan satu-satunya dulu dari pemerintahan desa. Ya, pemerintah desa mendukung kita untuk membagi masker, kemudian melaksanakan penyemprotan disinfektan ke rumah-rumah, ke gedung yang ada di sekitar Desa Akhelawe, kemudian di gereja-gereja, dan pemerintah juga mendukung kita dalam hal pendanaan untuk membangun ruang tunggu ini. Ya, jadi ini sepertinya memang ini kapan dibangun Ibu ini ruang tunggunya? Ini 2020 dibangun. 2020. Jadi dulu kalau sebelum ini ada berarti semua numpuk di dalam sini ya Bu ya? Iya, menumpuk. Nah, tentu memang tidak bisa jaga jarak akhirnya ya. Iya. Wah, luar biasa untuk Kepala Desa Akhelawe ya. Jadi bisa menyikapi adaptasi new normal ini sehingga memang harus dibuat ruangan seperti ini. Jadi ibu-ibu kalau kita lihat di sini ibu-ibu bisa jaga jarak ya. Jadi bisa memuat sekitar mungkin ada 30 ya Bu ya. Iya, ibu-ibu bisa ada di sini. Berarti itu dukungan yang luar biasa dari desa juga ya Bu. Iya, Bu. Baik. Nah, harapan kedepannya untuk Posyandu ini dan juga untuk masyarakat sekitar Ibu. Harapan saya semoga COVID-19 ini segera berlalu. Amin. Di negeri yang kita cintai ini. Dan harapan kami kepada seluruh masyarakat Desa Akhelawe dan masyarakat di sekitar Gide ini supaya selalu menerapkan protokol kesehatan, ya, karena apabila kita sudah melakukan protokol kesehatan, mungkin kita bisa bersama-sama memutus rantai pandemi COVID-19 ini. Baik, sejauh ini belum ada catatan kasus COVID-19 Ibu di desa ini? Puji Tuhan belum ada Bu. Masih belum ada ya. Baik, satu lagi mungkin saya tadi teringat aja dua bulan off tadi ya Bu ya. Iya Bu. Pelaksanaan Poskesdes di tempat ini. Apa yang dilakukan Ibu? Bagaimana pelayanan untuk ibu-ibu selama 2 bulan ketika Poskesdes ini off? Ketika pelayanan Posyandu diberhentikan, maka apabila ada balita yang sakit ringan, maka melalui via telepon kami juga bisa membantu untuk memberikan pengobatan dan mengantarkan di rumah. Ya. Baik, terima kasih Ibu Ernawati Kristiani Manae sebagai Ketua Poskesdes ya tempat ini ya. Sukses terus ya Ibu Kader ya. Terima kasih banyak. Iya, dan pendengar dan juga pemirsa RRI, demikian tadi wawancara singkat saya dengan Ibu Ernawati Kristian Manae, Ketua Posyandu atau Poskesdes Samairi, Desa Akhelawe, Kecamatan Gide. Dan nanti juga saya akan wawancara ibu-ibu di tempat ini. Tadi disampaikan bahwa mereka kadang enggan untuk menggunakan masker, padahal itu hal yang sangat penting. Itu adalah protokol kesehatan pencegahan COVID-19. Dan apa sih yang mereka rasakan selama di pandemi COVID-19 ini? Berbedakah atau seperti apa? Tetaplah bersama dengan kami di Roadshow pelaksanaan Posyandu Adaptasi New Normal Posyandu Samairi. Indonesia, tatanan kehidupan baru sebagai sebuah situasi pasca pandemi yang memang berbeda dengan sebelumnya. Bagaimana masyarakat tetap produktif namun mengikuti protokol kesehatan?
sembari menunggu ditemukannya vaksin atau obat penyembuh COVID-19. Gaya hidup secara global akan berubah, bukan cuma Indonesia. Cara bekerja, berbelanja, berwisata, serta beribadah diwajibkan mengikuti protokol kesehatan. Berdampingan itu justru kita tak menyerah, tetapi menyesuaikan diri dengan COVID-19. RRI, Radio Tangga Bencana COVID-19. Ya, pendengar dan juga pemirsa RRI, kami masih berada di Posyandu Samairi di Desa Akhelawe, Kecamatan Gide, Kabupaten Nias, di sebuah desa yang banyak ditumbuhi oleh pohon pisang. Dan tadi saya sudah berbincang-bincang dengan kader Posyandu di tempat ini, dan saat ini saya bersama dengan salah seorang juga warga yang sengaja datang berkunjung ke Posyandu ini tentunya untuk memeriksakan kehamilannya. Saya bersama dengan salah seorang ibu di tempat ini. Ya Bu, ibu siapa namanya ibu? Anasian Duru, Bu. Anasian Ruru. Berapa kira-kira umurnya ibu saat ini? Umur 27 tahun. 27 tahun. Sudah berapa lama menikah ibu? Baru 7 bulan. 7 bulan. Wah, tokcer ya. Baik, ini sedang hamil. Usia berapa kehamilannya? Baru 5 bulan. Baru 5 bulan. Nah, apakah memang ibu rutin Bu memeriksakan kehamilan? Rutin, Bu, setiap bulan. Setiap bulan. Baik. Kemana biasanya Bu memeriksakan kehamilan? Di Posyandu Samairi, Desa Akhelawe. Selalu di tempat ini ya Bu ya, dari awal sampai saat ini. Baik. Biasanya pelayanan yang ibu terima dari bidan di Posyandu ini seperti apa ibu? Apa pelayanan yang diberikan? Ya, pelayanannya seperti pemeriksaan ibu hamil. Mengecek menimbang badan tiap bulan. Kalau kekurangan, kalau tiap bulan naik atau turun, badan berat badan seorang ibu hamil. Oke. Sejauh ini pemeriksaan dari bidan dengan kesehatan ibu bagaimana? Baik. Ya, lumayan. Hasilnya baik. Syukurlah, lumayan baik, Bu. Nah, biasanya setelah pelayanan yang diberikan, apa yang diberikan setelah pemeriksaan ibu? Ya, seperti memberikan vitamin atau tablet seperti penambah darah. Itu aja, Bu. Gratis ibu? Gratis. Gratis, tidak harus bayar ya warga. Berikan. Jadi tidak usah sungkan untuk datang ke Posyandu untuk bisa memeriksakan kehamilannya ya Bu ya. Kira-kira kita tahu bahwa banyak juga warga yang mungkin masih enggan datang ke Posyandu, entah dengan alasan apa. Tapi ibu sendiri melihat apa sih keuntungan ibu datang ke Posyandu ini? Ya, menurut saya keuntungan saya untuk datang ke Posyandu bisa juga bebas kita untuk berkonsultasi kepada tenaga kesehatan seperti ibu bidan. Itu keuntungan saya, Bu. Keuntungannya demikian ya, kepada orang yang ahli atau orang yang tepat begitu ya Bu ya. Bu. Oke. Tapi apa hambatan Ibu atau tantangan saat memeriksakan kehamilan ke Posyandu Ibu? Ya, hambatan kepada saya seperti perjalanan karena saya juga menyeberangi sungai. Terus kalau turunnya hujan, saya juga nggak bisa datang ke Posyandu. Begitu ya Bu ya. Iya. Kira-kira jarak rumah Ibu dengan Posyandu ini berapa kilometer kira-kira Ya, Ibu? sekitar 2 kilo lah, Bu. 2 kilometer. Biasanya ke sini jalan kaki atau naik kendaraan Ibu? Jalan kaki. Jalan kaki. Diantar sama suami atau keluarga? Keluarga. Diantar ya. Baik. Nah, siapa saja yang mendukung Ibu untuk memeriksakan kehamilan di Posyandu? Seperti keluarga saya sendiri, Bu. Sangat mendukung. Ya, sangat. Biasanya waktunya kapan kalau ke sini Bu? Pagi, siang? Jam-jam 9 lah, Bu. Jam-jam 9. Sampai selesai. Baik. Nah, apakah sudah ada perencanaan persalinan, penolong persalinan, persiapan biaya atau rencana pemberian ASI eksklusif Ibu sampai sejauh Sudah ini? ada, Bu. Seperti apa kira-kira mungkin perencanaan persalinan? Perencanaan persalinan seperti bisa kita menabung sejak dari awalnya kehamilan, atau bisa kita juga bisa kita berencana lah, Bu, supaya bisa nanti pada saat nanti kehamilan juga bisa membantu
oleh seperti tenaga kesehatan atau ibu bidan desa gitu. Oke, jadi tiap datang ke sini memang selalu konsultasi Selalu, tentang Bu, hal ini ya Bu kepada ya. bidan. Bidan desanya ramah-ramah kah? Ramah Bu, lumayan. Ramah-ramah begitu ya. Amin. Oke, nah kira-kira karena sudah sering menjadi pengunjung tetap dari Posyandu ini karena sedang hamil ya. Apa yang menjadi saran atau masukan Ibu untuk Posyandu ini Bu? Ya, saran saya atau masukan saya ke depan Bu, supaya survei tetap kegiatan Posyandu ini memfasilitasi kegiatan Posyandu tiap bulan. Kalau untuk tenaga kesehatannya sendiri ada saran nggak? Apa lebih banyak senyum atau lebih gimana gitu? Ada nggak sarannya? Ya, saran saya kepada tenaga kesehatan, semoga mereka sehat-sehat atau panjang umur gitu. Amin. Ada yang berbeda nggak? Tadi kan si Ibu Kader juga bilang bahwa kadang-kadang untuk datang ke sini kadang-kadang warga ada yang lupa pakai masker atau kadang enggan pakai masker. Ibu Anasia sendiri merasa terganggu nggak kalau pakai masker? Ya merasa lah Bu, karena nggak biasanya gitu, bisa sesak nafas kita gitu. Tapi haruslah diusahakan. Harus dipahami karena memang itu penting untuk kesehatan kita untuk juga ya Bu kesehatan ya. kita sendiri. Baik. Itu pun gak lama kali, cuman 2 jam atau 1 jam setengah lah udah bisa kita lepaskan lagi. Oke, mungkin teman-teman Ibu yang juga sama-sama Ibu hamil ada juga yang belum ke Posyandu Ibu? Ada Bu, Ada. Biasanya Ibu ngajak nggak mereka untuk ikut bersama Anda? bisa. Mau ya? Iya. Oke. Ini usia sudah 5 bulan ya Bu ya? Iya. Sudah ketahuan jenis kelaminnya? Belum. Masih belum. Ini anak pertama? Iya Bu. Anak pertama ya? Oh iya dong ya, anak pertama. Oke, mau anak laki-laki atau anak perempuan Ibu? Ya enggak ditentukan lah Bu, mana yang diberikan Tuhan kita terima apa adanya aja. Sudah rencana untuk keluarga berencana juga Sudah ke depan. ke depannya? Sebelum apalah gitu. Iya, 2 anak cukup ya Bu ya? Enggak tahu. Oke, kira-kira Ibu profesinya sehari-hari apa Ibu? Ya, Ibu rumah tangga saja? ibu rumah tangga bisa juga menjahit atau kerja di ladang gitu, nyadap karet. Oke, kalau suami sendiri Bu? Masih belum lagi. Oke, baik. Mudah-mudahan Ibu Ana Sian Ruru sehat-sehat. Amin. Kemudian juga bayinya juga sehat-sehat ya Bu ya. Dan hati-hati kalau dalam perjalanan menuju kemari ya. Terima kasih Ibu untuk wawancara singkat kami. Dan pendengar serta pemirsa, demikian tadi penuturan dari Ibu Ana Sian Ruru, seorang ibu hamil 5 bulan. Dan mudah-mudahan ya rencananya untuk memiliki seorang anak nanti bisa berjalan dengan baik dan lancar dengan bimbingan dari ibu-ibu kader Posyandu di tempat ini. Jangan kemana-mana, tetaplah bersama dengan kami di RRI Gunung Sitoli. Ira talifuse ba ira ama ira ina boy olifu ita ta ogunga masker ero mo ita baulu moroi banomo moroi banaha leweda ena lege na ita tunge corona ba ena gei lefida lemoi bani habe da taroga no soda wa aurida fauma famake masker. Maadre fatua le taberege haleweda bale fahati takena weda tasasai dangada tafake jabu ena le toroi dunge corona badangada ta asese wanasa tangada. Kera talifusema ina menuju na ita kuna corona ba ina tola gei lemo foka ita hadia tola mena ina sobo tatalua boy fa hata ita kana roda ua ina menuju na ita kuna corona ya maadre kera talifuse ira ama ira ina fefu ina fauma fareu ita fadeu ita kena weda tabego tatalua bifa hata seke ita ber
ena legena ita tunge corona. RRI Radio Tangga Bencana COVID-19. Ku ingat lagi senyum manismu mantan kekasih. Semalam ku rindukan lagi bersamamu menantang dini hari. Bercerita tentang bintang, kenapa tak selalu bersama bulan? Katamu bintang tetap bersinar, hanya kadang tertutup awan. Oh 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 oh, kau rebut hatiku. Oh 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 oh, kau merayu aku. Aku terjatuh di dalam pelukanmu. Semalam ku ingat lagi senyum manismu mantan kekasih. Semalam ku rindukan lagi bersamamu menantang dini hari. Damaikan hati, kau rayu aku biar tak pergi, mengucap janji sehidup semati. Oh 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 oh, kau rebut hatiku. Oh 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 oh, kau merayu aku. Oh 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 oh, aku terjatuh di dalam pelukanmu. Semalam ku ingat lagi senyum manismu mantan kekasih. Semalam ku rindukan lagi bersamamu menantang dini hari. Bersamamu menantang dini hari. Hangat-hangatmu damaikan hati. Bersamamu menantang dini hari. Bersamamu menantang dini hari. Iya, terima kasih pendengar dan juga pemirsa RRI. Anda masih menyaksikan siaran roadshow pelaksanaan Posyandu Adaptasi New Normal, kali ini di Posyandu Samairi. Dan kalau tadi saya sudah berbincang-bincang dengan kader Posyandu, termasuk juga kepada ibu hamil, dan kali ini saya berbincang dengan salah seorang ibu yang menyusui ya, bahkan memberikan ASI eksklusif kepada bayinya. Ada ibu, siapa ini namanya ibu? Nermawati Lawula. Baik, Ibu Nermawati Lawula. Ini sudah berapa memiliki anak Ibu? 2. Ini anak keberapa Ibu? Kedua. Anak kedua. Umurnya berapa Ibu? 8 bulan. 8 bulan. Laki-laki ya Bu ya? Laki-laki. Laki-laki. Baik. Apakah memang ini rutin dibawa ke Posyandu Ibu? Setiap bulan berutin. Setiap bulan rutin ya. Ini namanya siapa Ibu anaknya? Ronaldo Tumei. Ronaldo Tumei. Gula. Wow, namanya keren. Ronaldo. Nah, apa saja sih Ibu yang dilakukan kader kepada anak Ibu saat dibawa ke Posyandu Ibu? Yang dilakukan kader pada saat Posyandu, menimbang berat badan anak, mengukur tinggi badan anak,
dan memberikan PMT pada anak. Iya Bu. Oke, Itu saja. artinya saat ini dari hasil pengukuran, penimbangan dari Ibu Kader itu anaknya bagaimana Ibu? Sehat? Iya sehat selalu. Baik, apakah masih juga diberikan ASI hingga saat ini Bu? Masih. ASI ya? Iya. Apakah memberikan susu formula atau seperti Enggak, apa? Masih eksklusif? iya. ASI eksklusif ya? Ada hambatan nggak yang Ibu hadapi saat pemberian ASI eksklusif saat anak Ibu 0 sampai 6 tahun Ibu? Ada Bu. Aslinya puting susunya lecet. Itu saja ya. Tapi tidak menyerah. Tidak. Tetap memberikan ASI eksklusif untuk anak tercinta ya, untuk Ronaldo ya Bu ya. Baik. Nah, siapa saja yang mendukung Ibu pemberian ASI eksklusif kepada anak ini Bu? Iya, satu-satunya keluarga lah. Keluarga. Baik. Ibu sendiri sehari-hari berprofesi sebagai apa Ibu? Bekerja di ladang. Bekerja di ladang. Jadi ketika misalnya Ibu bekerja di ladang, bagaimana pemberian ASI-nya? Iya, kan anak ini udah diberikan makan. Jadi sudah diberikan makanan pendamping ASI ya. Yang seperti apa Ibu makanannya Ibu? Seperti makanan lumat, nasi tim. Ya, aja. Itu dari usia 6 bulan ya Bu ya? Iya, dari usia 6 bulan. Tidak mau sebelum 6 bulan itu Enggak. biasanya kan ada juga yang ngasih sebelum 6 bulan ya Bu ya? ASI aja yang dikasih. Oke, jadi 0 sampai 6 bulan itu ASI eksklusif pendengar ya. Kemudian dari 6 bulan sampai saat ini sudah diberikan makanan pendamping ya. Pernah mengalami Ronaldo ini pernah mengalami sakit ringan atau sakit berat Ibu? Kalau sakit ringan sudah seperti pilek. Kalau sakit berat enggak. Enggak pernah ya, puji Tuhan sampai saat ini belum pernah ya Bu ya. Nah, nafsu makan anak Ibu sendiri bagaimana Ibu? Ya kalau pada saat ini masih baik. Masih baik. Baik. Baik, oke. Sekarang dengan usianya saat ini sudah bisa apa saja nih Ronaldo Ibu? Iya, bisa terkekung, Telungkup. ketelentang, berbalik, bisa memegang mainan, bisa meniru bunyi. Iya, tersenyum saat melihat mama dan papanya. Oh gitu, tapi belum bisa nyiar kan Bu ya? Iya. Belum bisa dong, nanti saya ada saingan ya, belum. Oke, jadi luar biasa ya Bu ya. Iya. Ibu melihat ada perbedaan nggak dengan anak-anak lain misalnya anak Ibu ini? Iya, satunya dulu ada perbedaannya juga. Karena cukup cepat ya Bu ya, ini ya perkembangannya ya Bu ya. Nah, ada tantangan nggak atau mungkin kesulitan ketika Ibu memberikan makanan pendamping ASI kepada anak Ibu? Iya, ada Bu. Sepertinya anak ini kalau sedang memberikan makanan tambahan, dia sering rewel. Iya. Itu rewel, tanya ke bidan nggak itu kenapa rewelnya itu? Enggak. Jadi biasanya untuk mengatasinya karena dia rewel itu apakah di stop atau seperti apa? Iya, di stop dulu. Di stop dulu. Baik. Nah, biasanya yang membantu Ibu, mendukung Ibu dalam pemeliharaan kesehatan anak-anak Ibu siapa saja Ibu? Ini kan anaknya 2. Iya. Nah, ini bagaimana nih yang membantu? Yang membantunya satu dulu suami, baru keluarga, ada mama, ada orang juga adik. Oke, tapi tetap yang utama Adalah Ibu saya. ya. Iya. Baik, apa harapannya kira-kira Ibu untuk Posyandu ini ke depan Ibu? Ya, harapan saya untuk Posyandu ini supaya Posyandu ini menjadi Posyandu yang terbaik. Amin. Dan menciptakan generasi yang berkualitas. Amin. Salah satunya Ronaldo ya, pendengar dan juga pemirsa. Ini dia generasi berkualitas dari Desa Akhelawe di Kecamatan Gide ini. Semoga sehat-sehat ya Ronaldonya Ibu ya, dan juga kakaknya ya. Iya. Iya, kakaknya di rumah mudah-mudahan sehat. Ibu juga sehat. Iya, Bu. Rencananya masih akan nambah atau bagaimana Ibu? Enggak, Bu. Sudah cukup. Iya, sudah cukup. Sudah cukup sepasang ya Bu ya. Enggak. Dua-duanya Oh, laki-laki. dua-duanya laki-laki. Iya. Oh, gitu. Jadi tidak mau cari perempuan Ibu? Iya, enggak lah. Enggak. Enggak. Suami setuju? Ya, setuju. Keluarga besar juga setuju ya Bu ya? Setuju. Alasannya kenapa Ibu? Karena di kampung kita ini kan untuk mencari nafkahnya iya susah lah Bu. Karena di sini kan hujan-hujan aja. Kan biayanya di mana diambil. Iya, gitu. Artinya memang saat ini untuk 2 anak sudah Iya, cukup sudah ya Bu ya. cukup, iya. Baik, terima kasih Ibu Mermawati. Ya, mudah-mudahan sehat ya anak dan juga ibu. Ya, pendengar dan juga pemirsa, senang sekali ya melihat Ronaldo bisa bertumbuh dengan sehat ya. Kulitnya juga putih, tampan sekali. Mudah-mudahan nanti kelak bisa menjadi anak yang membanggakan nusa dan bangsa. Ya, dan tentunya juga bahwa
anak Ibu Mirmawati bisa sehat seperti ini tidak lepas dari pantauan para bidan juga. Saya akan nanti wawancara salah satu bidan yang bekerja di tempat ini, jangan kemana-mana. Indonesia, tatanan kehidupan baru sebagai sebuah situasi pasca pandemi yang memang berbeda dengan sebelumnya. Bagaimana masyarakat tetap produktif namun mengikuti protokol kesehatan sembari menunggu ditemukannya vaksin atau obat penyembuh COVID-19. Gaya hidup secara global akan berubah, bukan cuma Indonesia. Cara bekerja, berbelanja, berwisata, serta beribadah diwajibkan mengikuti protokol kesehatan. Berdampingan itu justru kita tak menyerah, tetapi menyesuaikan diri dengan COVID-19. RRI, Radio Tangga Bencana COVID-19. Ya, pendengar dan juga pemirsa RRI, saat ini saya berada di dalam Poskesdes Samairi. Dan ternyata bidan desa di tempat ini orangnya cantik loh. Ya, saya akan kenalan dulu dengan Ibu Bidan Desa di tempat ini. Halo Ibu Bidan. Iya Bu. Selamat siang. Selamat siang. Apa kabarnya? Kabar baik. Perkenalkan dong, namanya siapa? Nama saya Esther Formasgia. Esther Formasgia. Iya, sudah berapa lama kira-kira bertugas di Posyandu ini, Bu? Saya bertugas di desa ini 5 tahun 4 bulan. Betah. Betah. Tapi tinggalnya di sini? Enggak Di mana? sini. Tinggal di Gunung Stoli. Jadi ini tiap hari pulang balik atau seperti apa? Pulang balik. Wow, ini luar biasa ya pendengar dan juga pemirsa, berada di Gunung Sitoli, tapi dia harus menempuh perjalanan cukup jauh. Seperti tadi saya sampaikan di awal, memang medan menuju ke desa ini cukup lumayan berat ya, karena memang ada infrastruktur jalannya tidak semuanya beraspal. Jadi memang kemudian juga kondisinya dengan gunung yang cukup tinggi, kemudian juga turunannya juga luar biasa. Ini benar-benar memacu adrenalin kami. Nah, apa saja sih kira-kira tugas bidan desa di Posyandu untuk desa ini, Bu Esther? Ya, tugas saya di Posyandu untuk desa ini yaitu untuk memberikan pelayanan kesehatan dasar untuk ibu hamil, ibu bersalin, ibu menyusui, juga bayi balita dan lansia juga. Kemudian kalau misalnya ada wanita usia subur, kita juga beri pelayanan kesehatan berupa penyuluhan mengenai kesehatan reproduksi. Nah, artinya pelayanan apa yang diterima masyarakat yang diberikan oleh Ibu Bidan? Yang utamanya adalah pelayanan kesehatan dasar untuk bayi dan balita dan ibu hamil. Kemudian saya juga memberi pelayanan kesehatan gizi seperti penyuluhan dan pelayanan KB. Kemudian untuk lansia juga pelayanan lansia dan pelayanan remaja. Ya. Nah, kira-kira Ibu, apakah di sini banyak masyarakat atau mungkin ibu-ibunya yang menjadi katakanlah akseptor KB begitu? Memang sih di sini nggak begitu banyak berhubung karena warganya juga hanya sedikit. Ya, hanya tadi ada 2 dusun. Ya, hanya 2 dusun ya. Tadi memang kepala desa juga tadi menyampaikan jumlahnya itu sekitar 721 orang jiwa begitu ya di tempat ini. Nah, masalah kesehatan yang dihadapi umumnya warga desa di tempat ini apa saja, Ibu? Ya, umumnya untuk masalah kesehatan di desa ini khususnya untuk bayi balita, karena itu yang utama kerja saya di sini, yaitu kurangnya nafsu makan dari balita sehingga dapat menyebabkan gizi kurang. Kemudian untuk orang tua atau lansia kebanyakan yaitu penyakit MAH dan darah rendah atau hipertensi. Itu aja. Nah, itu yang sampai misalnya ada anak-anak gizi kurang ya, kemudian itu mungkin karena memang kurang nafsu makan. Apakah memang karena ibu-ibu yang mungkin kurang, katakanlah mungkin variasi makanan yang kurang membuat menggugah selera anak-anak, atau yang seperti apa, Bu, sampai seperti itu? Untuk balita gizi kurang itu disebabkan karena mungkin karena variasi makanannya dari orang tua, sehingga
kita di Posyandu juga memberikan penyuluhan berupa kelas memasak, cara membuat PMT, bagaimana memberikan PMT kepada si anak, sehingga kebutuhan kecukupan untuk gizinya dapat terpenuhi. Artinya untuk anak yang katakanlah mungkin gizi kurang itu cukup banyak di desa ini, Bu? Itu nggak begitu banyak, kira-kira ada 3 orang. Itu aja. Oke. Nah, apa tantangan yang dihadapi selama menjadi bidan desa dan pada saat pelaksanaan Posyandu, Ibu? Ya, kalau bertanya tentang tantangan itu memang lumayan banyak ya, terlebih-lebih akses jalannya. Iya. Yang merupakan tantangan yang utama. Kemudian di sini juga nggak ada listrik. Memang baru-baru ini udah masuk listrik. Kemudian kalau kemarau panjang itu kami kesusahan air di sini. Di sini, oke. Biasanya Ibu berangkat dari rumah dari Gunung Sitoli jam berapa, Bu? Berangkat dari rumah jam 7 atau paling terlambat jam 7:30. Berarti sampai di sini? Sampai di sini karena harus singgah di puskesmas. Sampai di sini sekitar jam 10. Kemudian nanti kembali lagi ke Gunung Sitoli? Sekitar jam berapa? Berangkat dari sini jam 3. Nyampe di Gunung Sitoli jam 5. Itu pun kalau mungkin tidak hujan ya, Bu ya? Kalau nggak hujan. Kalau hujan, kemalaman juga. Itu tantangannya ya, Bu Bidan ya. Andai saja jalannya mulus ya sampai ke sini. Seperti jalan dari Jalan Nasional tadi lumayan ya, Bu ya, sangat membantu juga. Kemudian kalau untuk saat pelaksanaan Posyandu, apa kira-kira tantangannya? Kalau untuk pelaksanaan Posyandu itu memang nggak ada tantangannya, cuma listrik aja. Kalau misalnya cuaca lagi mendung, itu kita butuhkan listrik, tapi karena nggak ada ya harus bagaimana lagi. Tapi kita bersyukur dari Pemdes juga sudah menyediakan PLTS atau pembangkit listrik tenaga surya. Itu yang kita pakai selama ini untuk sementara. Itu sementara ya, baik. Nah, siapa kira-kira yang membantu atau mendukung bidan desa untuk menghadapi seperti yang tadi, tantangan yang dihadapi ini tadi? Ya, yang utamanya dulu itu Pemdes Akhelawe. Dalam hal ini untuk mencukupi kebutuhan air, Pemdes sudah bekerja sama dengan Pamsimas untuk pengadaan air bersih. Kemudian untuk pengganti listriknya sudah ada PLTS. Dan untuk media jalannya kita berdoa agar kedepannya dapat terrealisasi. Amin, mudah-mudahan Ibu ya. Nah, harapan bidan desa ke depannya khususnya untuk Posyandu dan juga untuk masyarakat desa apa, Ibu? Ya, harapan saya untuk Posyandu dan masyarakat desa yaitu masyarakat tetap mengikuti protokol kesehatan. Kemudian masyarakat dan peserta Posyandu juga dapat bebas dari penyakit coronavirus. Kemudian output dari Posyandu ini saya berharap agar menciptakan generasi penerus yang berkualitas. Amin. Ya, kira-kira mungkin dari warga yang katakanlah punya anak, menyusui, ibu hamil, apakah ada yang masih belum datang ke Posyandu kira-kira Ibu, sepengetahuan Ibu Bidan? Yang jarang datang itu hanya yang geografisnya di yang menyeberangi Sungai Gide. Kadang kalau hujan nggak bisa datang ke sini karena hujan, banjir, karena nggak ada jembatan di sebelah sana. Gitu ya, Pak ya. Ada jembatan di Desa Leleanaa. Biasanya solusinya bagaimana, Ibu, kalau misalnya mereka tidak bisa datang ke sini? Kita home visit bersama dengan kader. Oke, baik. Terima kasih Ibu Esther Formasgia untuk pengabdiannya ya di Podcast Desa Mairi ini. Ya, mudah-mudahan nanti seperti harapan Ibu yang menjadi tantangan Ibu selama ini, mudah-mudahan infrastruktur jalannya bisa mulus ya. Amin. Jadi kedepannya juga aksesnya bisa lebih cepat. Ya, pendengar dan juga pemirsa, demikian tadi wawancara saya baik dengan Ibu Bidan Desa, kemudian juga Ibu Kader, kemudian juga dengan Ibu Hamil dan juga Ibu Menyusui. Kita melihat bahwa Podcast Desa Mairi ini sudah menerapkan dan mencoba yang terbaik pada pelaksanaan Posyandu
adaptasi new normal. Artinya meskipun saat ini masih pandemi COVID-19, mereka berusaha terbaik, memberikan yang terbaik kepada ibu-ibu warga masyarakat di tempat ini. Tentunya ini kembali lagi kepada masyarakat bagaimana bisa memanfaatkan setiap pelayanan kesehatan yang diberikan di Poskesdes ini. Pendengar, setelah ini nanti saya akan juga wawancara dengan Kepala Desa Ahulawe, Kecamatan Gide ini. Ini seperti tadi disampaikan juga memang ada apresiasi dari baik dari masyarakat di tempat ini dan juga dari Ibu Bi dan Ibu Kader, bagaimana Pemdes di tempat ini sangat mendukung pelaksanaan Poskesdes Samairi. Jangan kemana-mana, kami akan segera kembali di Roadshow pelaksanaan adaptasi Posyandu New Normal. Ira talifuse ba ira ama ira ina boy olifu ita ta ogunga masker ero mo ita baulu moroi banomo moroi banaha leweda ena lege na ita tunge corona ba ena gei le fida le moi bani habe da taroga no soda wa aurida fauma famake masker. Maadre fatua le taberege haleweda bale fahati takena weda tasasai dangada tafake jabu ena le toroi dunge corona badangada ta asese wanasa tangada. Kera talifusema ina menuju na ita kuna corona ba ina tola gei lemo foka ita hadia tola mena ina sebut talua boy fahate ita kana roda ua ina menuju na ita kuna corona ya maadre kera talifuse ira ama ira ina fefu ina fauma fareu ita fadeu ita kena weda tabego tatalua bifahat seke ita ber ena legena ita tunge corona. RRI Radio Tangga Bencana COVID-19. Nice couple walking on the street, some of them swimming in the sea. And then giggling, 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 ling, 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 jealousy come to me. Feel alone, so alone. Feel alone, so lonely in this crowded place, yeah.
pretty afternoon. Moonrise coloring the night. My cup will sing in peace, and what kisses, and then giggling, 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 ling, 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 jealousy come to me. Feel alone, so alone. Feel alone, feel alone, so lonely in this crowded place, yeah. 'Cause of you, babe. Feel so lonely in this lovely place, yeah. 'Cause of you, babe. Feel so lonely in this crowded place, yeah. 'Cause of you, babe. Feel so lonely in this lovely place, yeah. 'Cause of you, babe. 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 'Cause of you. Ya, pendengar dan juga pemirsa RRI, kami tadi diterima dengan sangat baik oleh Kepala Desa Ahulawe di Kecamatan Gide, Kabupaten Nias, dan saat ini sudah berada di samping saya ada Bapak Amoli Sigule. Pak Amoli Sigule, selamat siang. Apa kabar Bapak? Selamat siang, kabar baik. Kabar baik. Nah, ini kita sudah berada di Poskesdes Samairi dengan bangunan yang cukup bagus begitu ya Pak. Juga ada bangunan di sebelah kirinya juga. Nah Pak, ini kira-kira dukungan pemerintah desa bagi Poskesdes ini sejauh ini apa Pak? Baik, terima kasih. Tentunya kita sadari bahwa Poskesdes ini adalah alat yang sangat vital bagi seluruh masyarakat. Tentunya sebagai pemerintah desa bertanggung jawab bagaimana supaya kegiatan Posyandu ini berjalan dengan baik sesuai dengan harapan kita. Maka melalui APBD tahun anggaran 2020 yang lalu, dan juga kita pertimbangkan karena kita saat ini sedang pada status pandemi COVID-19, sehingga kami mencoba merencanakan karena gedung Poskes desa itu masih kecil, maka kita bangun namanya ruang tunggu. Dan puji Tuhan saat ini sudah bisa ditepati oleh ibu-ibu balita, ibu-ibu hamil. Inilah sebagian yang merupakan kebahagiaan kita bersama. Oke, kedepannya mungkin Pak, kalau melihat situasi memang kita masih juga pandemi COVID-19, hal-hal apa lagi yang mungkin direncanakan pemerintah desa untuk mendukung Poskesdes ini Pak? Barangkali ke depan untuk tahun 2021, karena ini objek yang sangat penting bagi masyarakat,
kita mencoba buat pagarnya dan tentunya pembenahan lapangannya sehingga suasana kegiatan Poskesdes ke depan semakin baik dan semakin memenuhi harapan masyarakat. Bagaimana dengan sarana air bersih kira-kira Bapak? Baik, sarana air bersih menurut hemat saya sudah mulai bagus, namun sesuai dengan kegiatan Pamsimas kemarin sudah selesai dan barangkali akan nanti masuk ke sini air bersih ya. Baik, Pak Kepala Desa, tadi saya juga sudah wawancara beberapa warga Bapak ya. Mereka juga sangat antusias untuk datang ke Poskesdes, memeriksakan kehamilan dan juga memeriksakan anak-anak mereka. Nah, kira-kira dari sekitar 700 jiwa warga Bapak di sini, apakah juga masih ada warga desa yang masih belum tertarik atau belum mau rutin datang memeriksakan diri ke Posyandu, Bapak? Baik, berdasarkan pengamatan saya dan juga informasi dari Ibu dan Desa dan juga kader Posyandu, bahwasanya partisipasi dan kontribusi warga untuk lebih giat datang ke Posyandu sangat tinggi menurut hemat saya, Bu. Ya, nggak ada kendala, bahkan mereka senang karena memang hal ini disebabkan karena bidan desanya yang humanis dan juga kader-kader Posyandunya yang memang punya kreatif yang luar biasa. Jadi saya selaku kepala desa mengucapkan terima kasih dan patut saya berikan apresiasi yang tinggi terhadap bidan desa saya dan juga kader-kader Posyandu tercinta. Ya, Bu. Kalau dari sisi jumlah Pak, ini apakah sudah memadai kira-kira Pak jumlahnya Pak, kadernya, bidannya begitu? Tentunya bicara soal personal itu sudah ada aturannya. Satu Posyandu itu 7 kader Posyandu, artinya sudah sangat memenuhi. Berarti sudah pas begitu ya Pak ya. Ya. Baik, Bapak Kepala Desa, terima kasih banyak Bapak. Amin. Mudah-mudahan sukses ya Pak. Amin. Ini masih berapa lama lagi Pak menjadi kepala desa di tempat ini? Tinggal 4 tahun lagi, Bu. Tinggal 4 tahun lagi, berarti masih panjang sekali ya. Terima kasih Bapak. Terima kasih. Dan pendengar dan juga pemirsa RRI, akhirnya demikian wawancara kami dengan masyarakat di Desa Ahulawe, Kecamatan Gide. Mulai dari kepala desanya, warga masyarakatnya, dan juga tenaga bidan kader di tempat ini. Tampak mereka memang bersatu hati untuk memberikan pelayanan kesehatan terbaik ya kepada warga masyarakat di desa ini. Kita berdoa mudah-mudahan juga desa ini bisa terlepas dari keterisoliran, salah satunya dengan infrastruktur jalannya yang bisa diperbaiki, bisa mulus sehingga juga memudahkan bidan desa untuk bisa sampai di tempat ini. Dan pendengar, akhirnya sampai di sini roadshow pelaksanaan Posyandu Adaptasi New Normal kerjasama RRI Gunung Soli dan SurfAid Internasional. Saya presenter Anda Indah Febrianti Bulole mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan mewakili seluruh tim kerabat kerja kami sampaikan salam sehat dan tetap ikuti acara berikutnya kami roadshow bersama dengan SurfAid Internasional di Kecamatan Hilidoho. Indonesia, tatanan kehidupan baru sebagai sebuah situasi pasca pandemi yang memang berbeda dengan sebelumnya. Bagaimana masyarakat tetap produktif namun mengikuti protokol kesehatan sembari menunggu ditemukannya vaksin atau obat penyembuh COVID-19. Gaya hidup secara global akan berubah, bukan cuma Indonesia. Cara bekerja, berbelanja, berwisata, serta beribadah diwajibkan mengikuti protokol kesehatan. Berdampingan itu justru kita tak menyerah, tetapi menyesuaikan diri dengan COVID-19. RRI Radio Tangga Bencana COVID-19.